Basic Suzuki Thunder dengan cc 125. Emang kira-kira bisa buat untuk di custom? So daripada teman-teman penasaran, mending langsung kita mulai aja videonya. Halo cuy, gua Alpa, balik lagi di channel gua. Video kali ini seperti yang gua katakan di opening tadi, yaitu kali ini kita nge-review sebuah motor. Yang tentunya ini adalah motor custom dengan basic Suzuki Thunder 125. Dan tentunya basic ini jarang kita temui untuk di kalangan anak custom ya teman-teman. Baru beberapa dari teman-teman builder atau teman-teman bengkel yang kemarin menarik untuk ngegarap motor ini. Karena tentunya motor ini punya potensi buat di custom. Walaupun dengan cc 125. Sebelum untuk kita ngekulik lebih jauh motor ini, teman-teman sudah pasti tahu kan motornya adalah basicnya Suzuki Thunder 125 yang dulunya dapat predikat yaitu motor banci. Kenapa dikatakan banci? Memang motor ini cc-nya tuh nanggung banget cuy. Video kali ini gue pengen ngajak teman-teman semuanya ngebahas progres motor Suzuki Thunder 125 punya abang gue ini yang di custom gaya V-Road atau bobber ya, borober V-Road yang teman-teman tahu itu adalah basicnya Harley, tapi ini basicnya dengan cc 125. Kira-kira bisa nggak sih? Nah, kita lihat dulu prosesnya dari mulai potong-potong rangka dan juga handmade bodinya cuy. Jadi basic dari Suzuki Thunder ini itu rangkanya sudah flat cuy, seperti halnya kayak rangka Kawasaki Binter dan juga Suzuki Thunder 250 atau kakaknya ya. Jadi emang basic dari rangka si Suzuki Thunder ini sendiri tuh itu cocok banget buat untuk kayak di custom dengan genre apapun, apalagi dengan genre-genre Japstyle maupun cafe racer ya. Itu lebih cocok banget. Di sini abang gue memilih untuk konsep bobber karena memang dia suka banget dengan konsep bobber. Dan di sini terlebih lagi dia pengen konsep V-Road gitu kan. Seperti layaknya motor-motor Harley gitu yang identik dengan ban-ban yang ngedonat dan juga kecil. Ini untuk sasis dari si Suzuki Thunder ini, itu bagian dari subframe-nya atau dari frame tengah ke depan itu masih mengandalkan frame orinya. Tapi dari frame tengah ke belakang itu sudah dipotong cuy. Nah, frame dari Suzuki Thunder ini sendiri secara basic dia memang sudah ngedrop seat ya. Makanya builder yang ngebangun motor Suzuki Thunder ini yaitu Om Edison sendiri. Karena abang gua ngegarapnya di bengkel Om Edison. Jadi nggak perlu mengandalkan sasis tambahan cuy. Terlebih lagi sasisnya si Thunder itu, kalau teman-teman lihat bahwa dia agak ngedrop seat dan langsung agak nge atas gitu ya teman-teman. Jadi otomatis ini secara basic enak banget buat di custom bobber. Ini Suzuki Thunder sendiri tuh armnya bulat, seperti arm Kawasaki Binter ya teman-teman. Jadi kita nggak harus menggunakan atau mengandalkan arm custom handmade. Jadi ini salah satu trik untuk meminimalisir budget. Kita tetap mengandalkan dari arm si Thunder itu sendiri cuy. Untuk perubahan masif yang dilakukan di Suzuki Thunder ini nggak hanya dari sasis, tentunya dari segi body juga itu pasti di handmade teman-teman. Dari mulai tangki, cover aki kanan kiri, spakbor depan belakang itu jelas itu di handmade teman-teman, menggunakan plat yang ketebalan dari 1 hingga 1,5 mili cuy. Untuk ngomongin urusan bagian kaki cuy, seperti biasa yang jelas di sini bannya sudah diganti teman-teman dengan velgnya. Velgnya itu gua nggak tahu nih velgnya aftermarket atau velg terpotong dari apa. Yang pasti ini velg racing yang gue suka banget looksnya. Kayak tampilan tuh kesannya racing look itu dapet banget. Padahal ini motornya buat motor bobber. Kayak halnya motor-motor V-Road ya yang dipakai oleh Batman teman-teman. Kalau gue sebut sama abang gue itu velg racing bentuk mata Sharingan ya. Mangekyo Sharingan. Bentuk mata Sharingan cuy. Dan itu velg terbilang kemarin sih belum gue angkat secara beban ya, jadi gue nggak tahu berat banget atau gimana, kan namanya racing pasti
bebannya tuh lumayan berat cuy. Untuk velg belakang dia menggunakan velg ring 15 dan bagian depan tuh dia menggunakan ring 16. Jadi emang rata-rata kan kalau untuk bobor ataupun chopper identiknya bannya itu yang di belakang dan ring depan dan ban depan itu ringnya beda satu cuy. Kalau bobor sih ada yang sama ringnya dan juga ada yang berbeda gitu. Tapi kalau di sini untuk konsep V-Road, karena ini konsep V-Road teman-teman ya, jadi ban identik belakang itu dia yang lebih donat dan lebih gambot, sedangkan ban di bagian depan itu dia lebih terlihat lebih simpel, lebih kecil gitu ya, lebih ringan gitu. Nah kalau untuk ukuran bannya sendiri teman-teman kemarin itu menggunakan ban belakang ukuran 130 per 90 ring 15 kalau gue nggak salah ya. Untuk bagian depan dia menggunakan ukuran 90 per 90 ring 16. Untuk ngomongin urusan bagian kaki lain seperti sok depan, sok depan tanda sudah pasti itu sangat tidak mumpuni ya teman-teman ya, karena ya soknya sangat kecil gitu kan, bahkan lebih besar sok Scorpio secara lebar segitiga dan juga lebar asnya. Untuk shock breaker depan gua ganti dan menggunakan dari copotan Yamaha Bison teman-teman. Ya seperti teman-teman ketahui, Yamaha Bison sudah terkenal dengan kualitas ribbonnya yang empuk, dan gue juga pribadi sendiri sudah pernah menggunakannya di motor gue sebelumnya. Dan untuk tampilannya pun juga retro looknya makin dapat karena shock ini masih shock teleskopik dan lebar segitiganya itu sangat dibutuhkan teman-teman ya. Jadi biar tetap kelihatan keker dan juga ya retro looknya makin dapat. Untuk shock breaker belakang sendiri ini kita menggunakan shock aftermarket dari Scarlett sendiri ya, dengan ukuran 34 cm atau 32 cm kemarin gue lupa. Terus untuk arm tadi seperti gue katakan dia masih menggunakan arm bawaannya, karena untuk ukuran ban seperti itu masih masuk dan masih dalam kategori aman di arm bawaan si Suzuki Thunder itu. Nah kalau untuk perubahan yang signifikan lagi paling ya tadi hanya di sasis dan juga body teman-teman. Selebihnya itu masih ada beberapa parts yang masih menggunakan parts masih orient dari si Thundernya ini. Nah proses awal telah kita lewati teman-teman, lanjut kita melihat bagaimana proses finishingnya dari kita nge-repaint mesin, repaint sasis, repaint body-nya juga dengan warna cat biru, dan birunya ini sangat-sangat beda dan gue sangat suka cuy. Mari kita lihat proses finishing atau paintingnya. Untuk urusan pemilihan warna gue suka banget dari abang gue. Dia ngemilih warna biru yang birunya gue katakan biru candy. Kayak ketika dia malam itu berubah warna jadi warna hitam seperti warna bunglon ya teman, atau warna lembayung gitu. Tapi ketika di siang itu warna biru candy atau biru pekat candy itu melekat banget. Itu motor kayak punya dua sisi ciri khas cuy, atau punya dua sisi kepribadian. Jadi kalau ketika pagi ke sore gitu kan dia berubah jadi warna biru gitu kan, warna elegan. Dan ketika malam itu dia berubah jadi warna gelap. Itu keren banget cuy. Makanya gue nggak sabar untuk menantikan project Suzuki Thunder ini ketika sudah jadinya. Oke lanjut kita ngebahas urusan spare part apa aja yang abang gue pakai di motor ini. Urusan spare part seperti lampu-lampu, di sini jelas abang gue menggunakan lampu LED 5,75 inci yang dimana kita kenal dengan lampu daymaker. Sudah pasti lampu ini terang dan emang sangat-sangat kita butuhkan di penerangan, apalagi di Sumatera teman-teman ya. Soal penerangan emang tidak seterang seperti di ibu kota atau di Jakarta. Sen depan belakang di sini dia menggunakan sen LED juga nih cuy sama abang gua. Gua kira dia pengen menggunakan sen-sen biasa atau sen-sen ya sen boklam gitu. Taunya di sini dia menggunakan sen LED juga. Untuk lampu belakang ini kemarin ada revisi. Karena spakbor belakang itu ya identik dengan spakbor ala Sportster ya, tapi dia punya nut di kanan kirinya. Jadi abang gua secara tidak langsung kemarin beli lampu LED. Ya lampu LED ala Harley juga teman-teman. Tapi lampu LED itu sekarang tidak dapat terpakai karena emang lampu LED itu tidak masuk di spakbor sekarang ini karena dia punya nut. Sudah pasti nutnya itu mengganggu dan tidak cukup untuk masuk di lampu belakangnya tersebut yang telah abang gue beli. Jadi ya lampu itu sekarang sia-sia. Mungkin teman-teman sini pengen ada yang mau tarik dengan lampunya, silahkan teman-teman komen aja di kolom komen atau bisa DM gue langsung cuy. Lampu belakang ini kemarin gue dan buildernya itu Om Edison mengakali dengan kita menggunakan lampu dari Grand Astrea atau lampu Donalnya teman-teman. Jadi stop lamp di Astrea itu kan di bagian atasnya itu ada lampu Donalnya, kalau disebut lampu Donal atau lampu sabitnya. Nah itu lampu ternyata seukuran dengan spakbor belakang. Yaps, betul banget, ketika kita pakai itu lampu
ketuplak banget, dan emang udah diukur dengan Om Edison. Makanya beliau merekomendasikan bahwa nih lu mending beli lem ini aja, karena stop lem lampu Astrea ini atau lampu Donald ini itu pas banget dengan ukuran spakbornya. Jadi untuk di bagian belakang itu yang kita bikin buat clean banget, nggak ada lampu-lampu yang ditaruh di atas spakbor dan sebagai halnya. Apalagi bobber kan, nggak ada identiknya bobber tuh naruh stop lamp yang di atas spakbor tuh jarang banget gue temuin coy. Speedometer seperti biasa sini abang gue menggunakan speedometer bulat atau speedometer digital ya seperti pada umumnya. Untuk bagian kemudi di sini dia menggunakan stang bobber. Untuk bagian footstep sendiri ini juga handmade teman-teman ya. Nah untuk upgrade-nya seperti ini teman-teman. Footstepnya itu udah di handmade. Ini handmade teman-teman ya, dari Om Edi langsung membuatnya. Dudukan bracketnya tuh kayak gini, dudukan bracketnya tuh untuk footstepnya. Bang gue menggunakan footstep dural yang sudah tentu footstep ini sering kita ketemui di kalangan motor chopper maupun motor bobber coy. Jadi itu aja teman-teman untuk video atau konten kali ini. Karena di sini gue nge-review nggak ngebahas secara detail tentang spek apa aja yang ada di motor ini. Sebab motor ini gue bikin dua videonya. Ini adalah video episode pertama, dan episode keduanya itu adalah video yang sudah finishing, yang sudah jadi dan siap untuk dites ride-nya teman-teman. Nah video pertama ini adalah video progress motor yang dari mulai 0 sampai 90% jadinya, dan ketika episode 2 itu adalah video motor itu yang sudah jadi dan siap di-review, juga siap untuk dites ride. Seperti itu cuy. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, nggak skip-skip videonya. Baru mampir jangan lupa subscribe, dan sudah subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya cuy, agar kalian nggak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gue. So, bagaimana kelanjutan dari project Suzuki Thunder 125 ini, teman-teman bisa langsung aja follow Instagram motornya, yaitu di custom Thunder 125. Linknya gue taruh di bawah ini maupun di deskripsi. Ataupun mungkin bisa mau langsung nanya-nanya ke ownernya, linknya di bawah ini, @rico_tj. Kalian bisa langsung follow aja ataupun bisa DM aja. Teman-teman juga bisa langsung follow Instagram gue pribadi, yaitu di @alfazik. Oke? Seperti biasa, langsung aja tutup video kali ini. Gue cabut. Ciao.